Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepala SMA di Purwokerto, Kepala SMPN 2 Depak, Kepala SMPN 3 Tumpang 1 Atap, Kepala SMPN 3 Jabut 1 Atap, Kepala SDN 3 Sukopuro, dan Kepala SDN 2 Kediri. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Undangan, yang kami hormati Ibu Lutfiana Palumi selaku pengajar praktik, dan seluruh para calon guru penggerak angkatan 7 selaku pemateri pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji tak ternilai, syukur tak terukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul menghadiri acara diseminasi pemahaman dan pengalaman modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh kelompok 177 B. Kebahagiaan sholawat dan salam semoga tetap terlimpah wahyu kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita dapatkan syafaatnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala SMA di Purwokerto, yang keempat acara inti, yang kelima tanya jawab, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri, doa dan penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran dengan penuh harap dan damba. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat berkah untuk kita semua. Ilaha wabillahi inayah wa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selesai, terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin mohon untuk berdiri. Bisa
Silakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK di Ponorogo Depan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Desmani MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sejahtera yang diberkati para ibu, para sekolah, bagaimana ibu pengajar konten dari JGP dan para peserta JGP yang juga saya hormati dan lainnya yang kita bisa sebut satu-satu. Juga alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama di acara ini diseminasi pemahaman dan pengalaman modul 134 budaya positif kelompok 177B benar sesuai informasi dan mohon maaf saya selaku mewakili tuan rumah ini bersama Pak Eko telah menyediakan sarana prasarana berikut untuk kegiatan yang negara ini yang kebetulan bisa dilaksanakan di SMA aksi nyatanya untuk wilayah Jepang dan tentu wilayah Jepang juga. Oleh itu yang saya hormati, ya saya kapasitasnya sebagai apa ya sebagai undangan menyampaikan ya selamat melaksanakan tugas dari para guru penggerak hari ini mudah-mudahan beliau ini lulus dengan baik dan kita lihat temanya memang bagus sudah ya mungkin mengawal dan juga mengimplementasikan merefresh kembali tentang budaya positif di sekolah ya kita masing-masing. Tentu selama ini perlu monitoring dan juga pengawasan terhadap implementasi tersebut sesuai dengan tupoksinya ya. Tentu nanti Bapak Ibu pengawas di lapangan untuk masing-masing jenjang yang harapannya hasil seminar ini nanti juga tetap terkawal dan bermanfaat serta meningkat budaya positif di sekolah masing-masing. Ini salah satu upaya dari program guru untuk ya, mengimplementasikan, mewujudkan budaya positif di sekolah masing-masing. Saya itu dan selamat bersemangat dan mudah-mudahan bermanfaat ya seoptimal mungkin. Saya atas nama yang otomatis masih juga mohon juga ada Bapak bersama Pak Eko tentu ada kurang-lebihnya saya juga minta maaf saya kiri Allah memiliki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu memasuki acara inti yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman modul 1.4 budaya positif oleh kelompok 177B yang beranggotakan Bapak Rahmat Eko Sugiarto SPDI. Yang kedua, Ibu Rahayu Tri Pamungkas SPD MPD. Yang ketiga, Ibu Alfia SPD. Yang keempat, Ibu Lulu Lailatul Maftuha SPD GR. Yang kelima, Ibu Desi Rahmawati STGR. Dan yang keenam, Ibu Filinda Zanai Kemawati SPD. Baik Bapak Ibu hadirin,
Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada yang kami hormati Bapak dan Ibu KS Kecamatan Tumpang dan Jabung, Pak Jasmani selaku kepala sekolah di SMA Pondok Tumpang dan beserta teman-teman semuanya. Di sini kami akan melaksanakan yakni aksi nyata yang telah kita peroleh selama mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan 7 ini, yang mana nanti kita menyampaikan apa yang sudah kita peroleh, kemudian kita secara bergantian akan menyampaikan hasil yang telah kita peroleh pada pelatihan selama kurang lebih 3 bulanan ini. Nah, yang pertama yakni tugas saya yakni menyampaikan pada dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yakni kita sebagai guru itu harus menuntut dan kondisi merdeka, yang mana artinya kita sebagai guru itu harus mengarahkan siswa untuk menuju ke programnya masing-masing. Kalau diibaratkan sebuah padi itu tumbuh sesuai programnya. Kita hanya sebagai petani yang mampu untuk mengelola, kemudian menumbuhkan, menjaga, itu kita hanya mengarahkan seperti itu. Tetapi untuk untuk meraihnya itu menurut program alamiah sendiri. Begitu juga sama pada anak didik kita, yakni kita hanya mampu untuk menuntut anak didik untuk menuju programnya. Jadi keinginan apa anak tersebut, ada cita-cita apa anak tersebut, nah ini tujuan yang ada di menurut dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Kemudian berikutnya di konsep utama di kegiatan budaya positif ada yang pertama bentuk perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Yang mana semuanya ini, yakni bukan saya saja yang akan menyampaikan, tapi tim kita yang dari CGP 177B ini yang akan menyampaikan secara bergantian atas ilmu yang kita peroleh dari kegiatan yang telah kita pelajari. Nah, yang pertama ini perubahan paradigma dan belajar ini ya. Yang pertama pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita di kurikulum Merdeka yakni harus membelajarkan yakni berdiferensiasi. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya yang dimaksud yakni terkait minat, profil belajar dan kesiapan murid agar tercapai peningkatan hasil belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita itu mengajar sesuai dengan bakatnya. Ada yang bakat semisal dalam kategori seni, ada yang bakat semisal dalam kategori olahraga, kita kelompokkan. Itu yang berdiferensiasi. Kemudian ini juga sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan berikan turunan terhadap segala kekuatan program yang dimiliki oleh anak agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, itulah yang mana di perubahan paradigma belajar yang ada di Ki Hajar Dewantoro itu. Itu penyampaian yang awal dari penjabaran saya, yang mana nanti akan dilanjutkan kegiatan berikutnya oleh teman kita tentang perubahan apa saja yang ada di di modul 1.4 tentang budaya positif ini.
Ini saja pembukaan dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang akan disampaikan oleh Bu Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang disiplin positif. Mungkin kita sudah tahu tentang kata disiplin dan sudah setiap hari kita mendengar kata disiplin. Disiplin itu biasanya kita memaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kita cenderung mengumpulkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Biasanya anak-anak kalau mendengar kata disiplin, mereka merasa kalau tidak melaksanakan disiplin, biasanya mereka akan mendapatkan hukuman seperti itu. Tetapi di sini kita belajar tentang disiplin positif. Disiplin positif itu mempunyai arti yaitu menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Jadi kita harus merubah yang biasanya kita disiplin penuh dengan ancaman dan kekerasan, tapi kita di sini merubah bahwa disiplin positif itu adalah menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Manfaat sendiri dari disiplin positif itu adalah mengajarkan anak untuk melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Jadi anak itu melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan dan ancaman. Biasanya disiplin positif itu dapat dilakukan dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan siswa. Kemudian cara kita sebagai pendidik untuk menciptakan disiplin positif yaitu kita bisa mengungkapkan perasaan. Jadi hendaknya kita menuntun anak untuk memiliki disiplin diri, yakni bagaimana cara mengontrol diri, kemudian bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang benar agar tercapai tujuan yang mulia. Kemudian cara menumbuhkan disiplin pada siswa itu yang utama itu adalah motivasi internal. Jadi cara menumbuhkannya itu dari motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi misalkan anak itu misalkan saat upacara dia berbaris dengan rapi itu dia melakukan tanpa takut karena mendapatkan hukuman. Jadi dia melakukan karena yang ingin berbaris dengan rapi dari dalam diri sendiri. Itu motivasi internal. Kemudian yang kedua ada motivasi eksternal. Jadi kalau misalkan seorang anak didik kita tidak ada motivasi dari dalam dirinya, itu biasanya timbul atau melakukan kedisiplinan karena adanya motivasi eksternal, yaitu motivasi yang didapat dari luar mereka. Jadi misalkan dari dirinya, misalkan kalau kalian tidak bisa berbaris dengan rapi, kalian nanti akan berdiri di depan. Itu adalah contoh salah satu motivasi eksternal. Ini adalah beberapa contoh kegiatan disiplin positif yang ada di sekolah saya. Mungkin di sekolah Bapak Ibu masih banyak contoh-contoh yang lain. Ini adalah beberapa. Yang pertama itu adalah kegiatan literasi. Sekarang kan sangat marak sekali, baik di jenjang SD, SMP maupun SMA itu kegiatan literasi, yaitu menumbuhkan minat membaca anak. Karena saat ini minat membaca anak itu sangat-sangat minim sekali. Tapi kalau untuk membaca HP mereka sangat berminat. Salah satu disiplin positif di sini yaitu anak-anak melakukan kegiatan literasi. Ya. Tempatnya itu biasanya itu saya buat di kelas, yaitu ada tulisannya pojok baca.
Itu kegiatannya dilakukan setelah masuk, biasanya 15 menit sebelum pelajaran. Jadi anak-anak di situ membaca buku non fiksi, biasanya cerita-cerita seperti itu. Dari kegiatan literasi ini itu bisa menumbuhkan minat baca anak. Selain itu, lama-kelamaan dari anak itu, pertama mungkin terpaksa ya mereka melakukan seperti itu, karena sudah terbiasa, mereka akhirnya sudah terbiasa melakukan. Jadi sebelum pelajaran mereka sudah berada di tempat pojok baca membaca. Lama-kelamaan dari kegiatan literasi ini selain menumbuhkan minat baca, itu juga bisa menumbuhkan minat menulis anak. Jadi dari membaca bisa menumbuhkan minat menulis. Jadi anak-anak dari membaca bisa belajar menulis cerita seperti itu. Kemudian dari kegiatan yang kedua itu adalah upacara bendera. Itu sudah biasa dilakukan setiap hari Senin. Selain itu di sekolah kami itu selain upacara bendera setiap hari Senin, itu ada kebiasaan pengibaran bendera setiap hari Selasa sampai Sabtu. Jadi setiap hari kecuali hari Senin, kalau hari Senin itu ada upacara, tapi hari Selasa sampai Sabtu itu setiap hari rutin dilakukan pengibaran bendera seperti itu. Dari kegiatan tersebut itu bisa menanamkan jiwa nasionalisme anak, kemudian menumbuhkan kedisiplinan, kemudian juga menumbuhkan rasa cinta tanah air, kemudian juga melatih ketertiban. Kemudian yang terakhir itu adalah kegiatan berbaris di depan. Jadi biasanya anak-anak setelah pengibaran sebelum masuk di kelas itu ada kegiatan baris di depan kelas itu. Dari kegiatan ini juga bisa menumbuhkan sikap kedisiplinan anak, ketertiban sendiri. Itu adalah contoh-contoh disiplin positif yang ada di sekolah, yang mungkin di sekolah Bapak itu lebih banyak lagi contoh-contoh disiplin positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang disiplin positif. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang materi kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, kita pastinya juga membutuhkan sesuatu untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah kita makan, kita minum, kemudian kita rekreasi bersama keluarga. Kita melakukan tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita. Pada dasarnya kebutuhan kita itu kita lakukan, kita penuhi agar kita dapat melangsungkan kehidupan kita. Kita makan karena kita lapar, kemudian kita minum karena kita haus. Kita belajar karena kita ingin lebih terampil dalam suatu bidang tertentu. Kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian penguasaan atau power, kebebasan freedom, dan kesenangan yaitu fun. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup atau survival. Ada fisiologis, biologis, dan psikologis. Untuk fisiologis kita biasanya membutuhkan papan. Kita membutuhkan rumah, begitu juga peserta didik kita. Mereka mereka butuh dengan rasa aman, rasa nyaman di rumah mereka, di sekolah, di kelas, itu supaya fisiologis mereka dapat terpenuhi. Kemudian untuk biologis, makan, minum, kesehatan itu juga termasuk biologis. Kita bisa memenuhinya dengan kalau kita lapar kita makan,
mental anak bagaimana cara kita supaya mereka nyaman dengan kita saat di kelas. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kita sebagai manusia pastinya membutuhkan rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang kita bisa dari orang tua, dari guru, dari sahabat kita. Ada juga yang kalau kita mempunyai hewan peliharaan, kita merasa sayang dengan hewan peliharaan kita. Kemudian untuk rasa diterima, biasanya siswa itu ingin merasa diterima saat dia bekerja sama dalam suatu kelompok. Saat bekerja sama dalam suatu kelompok, mereka ingin, oh saya diterima sebagai anggota kelompok. Oh kemudian saran saya diterima, itu rasa diterima untuk peserta didik. Yang ketiga yaitu tentang penguasaan atau power. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Salah satu contohnya jika kita melakukan pemilihan ketua kelas. Saat di kelas ada beberapa anak yang saat kita melakukan pemilihan ketua kelas, mereka dengan bangganya, mereka tidak usah ditunjuk, sudah mengacungkan jari sendiri. Bu, saya pun mau bu saya saja bu yang jadi ketua kelas lah. Itu mereka merasa mereka butuh penguasaan. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan atau freedom. Kebutuhan akan pilihan dan tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Untuk kebebasan ini biasanya peserta didik itu selalu kita anak-anak ya biasanya senang, biasanya bebas. Saya senang kalau saya dibebaskan. Saya bebas melakukan ini, saya bebas melakukan itu. Dan pada saat pembelajaran sesuai dengan yang disampaikan Pak Rahmat Eko tadi, ada pembelajaran diferensiasi. Salah satu contohnya itu kita bisa melakukan, anak-anak itu bisa memilih bebas melakukan apa yang dia inginkan. Contohnya saat kita ngajak mereka jalan-jalan ke Candi Dahu. Ada anak yang senang dengan videografi, dengan fotografi. Mereka memilih nanti hasil akhirnya saya akan menggunakan video saya untuk hasil akhir pembelajaran ini. Ada juga yang dia suka dengan puisi, dengan bahasa yang bagus, dia mengungkapkan hasil kerjanya itu melalui puisi. Ada juga siswa yang senang berbicara kepada orang lain, dia akan langsung menceritakan di depan kelas kepada teman-temannya. Itu salah satu contoh tentang kebebasan peserta didik. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan sehingga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan. Nah, di sini kita sebagai pendidik salah satunya adalah membuat bagaimana sih caranya mereka peserta didik kita itu senang dengan kita, senang dengan pembelajaran kita. Apa yang harus kita lakukan supaya mereka senang dengan pembelajaran kita? Jika salah satu kebutuhan dasar manusia ini, kebutuhan peserta didik tidak terpenuhi, biasanya akan timbul perilaku yang tidak sesuai dengan aturan. Salah satu contohnya adalah peserta didik yang menolak siswa, menolak temannya sendiri. Nah, kita tidak boleh langsung menyalahkan, kamu kenapa? Kamu kok langsung menolak dia? Ada apa? Kita cari tahu dulu apa penyebabnya. Kalau kita sudah mengetahui penyebabnya dia melakukan itu, kita tahu apa kebutuhan dasar yang dia butuhkan, kemudian baru kita beri, kemudian kita lakukan restitusi. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bu Filia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu, mohon maaf apabila saya kalau ini bagi ilmunya saya
duduk karena satu minggu ini saya masih proses pemulihan, habis operasi sesar. Kalau mungkin kalau saya sambil duduk, karena tadi sempat waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil duduk ini saya kayak langsung buyar dulu. Saya akan menjelaskan mengenai motivasi perilaku manusia. Disiplin positif akan terbentuk apabila motivasi muncul dalam diri siswa. Nah, apa sih motivasi itu? Motivasi itu adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri siswa, baik secara sadar ataupun tidak sadar, dengan tujuan untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, motivasi ini terdapat dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang. Kalau ekstrinsik muncul dari luar. Nah, berikut contoh motivasi intrinsik. Siswa memakai seragam lengkap ketika upacara karena takut dihukum. Nah, kenapa kok dia memakai seragam lengkap? Karena motivasi siswa adalah motivasi yang datangnya dari luar. Dia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, sehingga dia memakai seragam lengkap. Itu motivasi yang muncul dari luar. Kemudian contoh berikutnya yaitu siswa membantu membersihkan halaman sekolah karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini juga termasuk contoh motivasi ekstrinsik. Nah, disiplin positif itu terbentuk apabila motivasi dalam diri siswa itu muncul, yaitu motivasi intrinsik. Nah, ini contohnya, siswa melakukan nilai kebajikan akan dirinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi misalnya siswa mau membersihkan lingkungan sekolah karena dia memiliki nilai-nilai yang mereka yakini, yaitu ketika membersihkan lingkungan adalah sebagian dari iman, karena dia memiliki nilai-nilai keyakinan yang ada pada dalam diri siswa. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya identitas gagal ini ketika siswa tidak dapat mencapai perannya sebagai siswa. Nah, dengan diberikannya hukuman dan penghargaan itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa? Karena ketika siswa mendapat hukuman yang dibuat oleh guru, maka siswa akan merasa dirinya itu tidak nyaman, terus menyakitkan. Kemudian siswa merasa takut, murid merasa bersalah, bahkan murid merasa marah, rendah diri dan mengasingkan diri. Bahkan juga akan merasa benci dengan guru yang memberikan hukuman. Nah, kemudian yang kedua yaitu penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif apabila dilakukan secara terus-menerus. Kemudian sifat ini akan timbul pada diri siswa ketika misalnya siswa mendapat ranking pertama, kemudian mendapat penghargaan piala seperti itu ya. Nah, untuk murid yang lainnya bisa dipilih karena selalu saja siswa itu yang mendapatkan ranking 1. Kemudian penghargaan juga akan mematikan kreativitas siswa. Ketika siswa menampilkan kreasinya, kemudian kreasi tersebut tidak mendapatkan nilai yang bagus, ya, maka dia akan merasa kecewa dan tidak akan mendapatkan penghargaan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking tadi. Ketika ada sistem ranking 1, ranking 2, ranking 3, itu juga akan mengakibatkan siswa yang lainnya merasa iri. Kemudian merampas hak untuk menghargai diri sendiri. Karena ketika siswa mendapat penghargaan, maka dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang baik, yang positif, itu karena dia ingin mendapatkan penghargaan, tidak menghargai dirinya sendiri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses.
Nah, ini yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi di sini sesuatu yang harus terjadi, adanya stimulus dan respon, kemudian bertahan dalam jangka waktu pendek, kemudian murid akan menghormati peraturan dari guru, memerlukan monitoring terus-menerus dari guru, murid kehilangan waktu untuk mengatasi masalah. Nah, konsekuensi di sini misalnya, Bapak Ibu ya, misalnya guru dengan murid di kelas itu membuat kesepakatan bahwa misalnya ketika pembelajaran berlangsung dia mengobrol saja ya, maka konsekuensinya misalnya dia tidak diperbolehkan untuk istirahat, sehingga dia harus menyelesaikan tugas-tugasnya secara tuntas. Itulah yang dinamakan murid kehilangan hak atau murid kehilangan waktu untuk bermain atau istirahat. Nah, konsekuensi di sini merupakan konsep disiplin dengan identitas sukses karena siswa dapat mencapai identitas perannya. Ketika dia bermasalah, maka dia akan menuntaskan masalahnya dengan cara itu tadi dia akan mendapatkan konsekuensi atas perilakunya. Kemudian restitusi, murid mendapatkan penguatan untuk memilih, murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian murid memegang kendali atas dirinya sendiri, kemudian murid termotivasi untuk memperbaiki kesalahan. Di sini restitusi ini nanti ada tahapannya, nanti akan dijelaskan oleh rekan kami. Nah, restitusi ini termasuk konsep disiplin dengan identitas sukses karena kita nanti ketika ada siswa yang bermasalah, kita akan melakukan pendekatan secara personal, ada tahap-tahapannya. Jadi kita tidak langsung menjudge bahwa dia salah, tetapi kita memberikan kesadaran pada siswa bahwa apa yang dia lakukan itu ada konsekuensinya, dan nanti siswa disadarkan bahwa mereka bisa menyelesaikan masalahnya dengan tuntas. Kemudian ini perbedaannya Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya yaitu siswa sering terlambat datang ke sekolah. Ketika siswa diberi hukuman, guru menghukum siswa untuk lari mengelilingi sekolah 10 kali putaran. Siswa akan menjadi takut dan pendiam. Bahkan siswa juga akan merasa jengkel kepada gurunya karena siswa merasa saya itu terlambat karena tadi misalnya di rumah direpotkan dengan orang tuanya, disuruh misalnya membantu orang tuanya menyapu atau mengurusi adiknya. Nah, di konsep restitusi itu nanti akan digali kenapa dia terlambat datang sekolah. Jadi tidak langsung diberi hukuman, tapi istilahnya kalau di dalam BK itu melakukan konseling secara individu. Nah, kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan ketertinggalannya ketika istirahat atau memberikan tambahan tugas. Nah, ini tadi konsekuensi dengan identitas sukses ya. Jadi murid ketika datang terlambat ke sekolah, murid akan diberi pemahaman bahwa kalau sampeyan datangnya terlambat, maka konsekuensinya apa? Oh, misalnya di dalam sekolah itu ada tata tertibnya ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dia terlambat, maka akan mendapatkan hukuman, misalnya hukuman membersihkan ruang kelas seperti itu. Nah, di sini murid akan tidak merasa marah karena mereka sadar, oh ya ini sudah merupakan kesepakatan. Jadi tidak serta-merta langsung dihukum. Nah, ini guru bertindak secara tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan alasan keterlambatannya. Guru dan siswa saling terbuka dalam menyelesaikan masalah agar siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, harapan kami kita semua ketika menghadapi siswa dengan masalah apapun, baik itu masalah dengan keluarganya atau masalah dengan temannya atau masalah dengan gurunya, kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menanyakan kenapa sih kamu tidak pakai sepatu, kenapa kamu pakai sandal, ini adalah dari tahap tes pendidikan institusi dengan menstabilkan identitas. Kita menanyakan apa sih alasannya pasti dia melakukan sesuatu. Kita pun ketika melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Apapun yang kita lakukan itu pasti ada alasannya. Setelah itu karena sebenarnya dia tahu aturan itu yang bagaimana, hanya saja tidak ada motivasi intrinsik untuk melaksanakan aturan itu. Alasannya memang pada waktu itu pagi dan hujan deras. Kita pun kalau hujan deras itu kan berangkat kerja kita juga pakai sandal kan, kemudian di kelas kita ganti pakai sepatu. Dia dengan alasan hujan, padahal saya waktu itu sudah jam terakhir siang, kondisi sudah panas. Jadi dia tetap memakai sandal. Ini tahapan selanjutnya yaitu menanyakan pemakaian sandal. Dia masih belum mau. Sebenarnya dia tahu aturannya, tapi dia mau tidak mau menuliskan peraturan yang harus dipatuhi ke papan tulis karena apa? Karena egonya. Setiap anak kan punya ego masing-masing. Kalau hal seperti itu, Bapak Ibu guru lihat bagaimana kalau menghadapi murid seperti itu ya. Kalau saya sih pengen belajar, tapi ya karena sekarang kita mempelajari pendidikan institusi ya, kita praktekkan dengan diri kita. Nah, akhirnya dia mau menuliskannya ke depan kelas tentang peraturan. Ide saya mohon maaf itu waktunya diambil ketika kelas meeting, jadi tidak memakai seragam dan pelaku utamanya itu memang sebenarnya Vivi, tapi saya yang untuk saya tes video bukan Vivi karena dia emosinya itu masih terlalu belum bisa dikontrol gitu. Nah, dengan menghadapi siswa yang seperti itu, kira-kira Bapak Ibu kalau di kelas gimana? Ya, didekati ibu ya. Ya, film-film ya Bu ya. Nanti kalau yang guru perempuan ini kayak guru laki-laki kan kayak dianggap pelecehan seksual nanti. Oke, sama ceweknya. Oke, baik Bu, terima kasih banyak. Nah, itulah gunanya ketika saya melaksanakan segitiga restitusi di dalam kok ya ada materi saya masuk segitiga restitusi kok ya ada masalah seperti ini. Jadi saya di situ sudah menjalankan siasat yang ada di segitiga restitusi. Sebenarnya itu pun ketika ini emosi saya menghadapi, tapi
bisa restitusi. Dan lagi ini ada yang tidak saya videokan, ada satu kasus ya pas pertemuan dari restitusi ini. Siswa saya itu ketika saya menjelaskan di depan, siswa saya di belakang itu jawab ya, tiba-tiba kursi itu sudah terangkat, sudah diangkat, mau dipukulkan ke kepala temannya. Saya itu sudah bingung, yang saya bingungkan itu gimana sampai saya dibawa ke kantor polisi juga. Kan seperti itu sekarang misalnya, untuknya masih bisa, anaknya emosinya masih bisa diredam. Ya cara-caranya seperti itu. Kalau sekarang anak-anak sekarang itu berguraunya itu kan cara kelihatan. Orangnya duduk di depannya itu dari belakang, kursinya itu di bukan. Selain kan karena jarak antara kursi dengan meja agak jauh, dia mau jatuh. Nah, setelah itu makanya dia langsung emosi. Kursi diangkat mau mau dipukulkan ke kepala temannya ya. Kalau seandainya itu terjadi apa yang terjadi sekarang itu saya tidak membayangkan. Tapi kalau kita dengan fungsi restitusi ini, kalau kita benar-benar menjalankan ya bisa masalah bisa terselesaikan. Tapi yang pertama sebagai pengalaman pribadi, kita harus bisa mengontrol emosi kita sendiri. Itu yang pertama. Karena ya hal-hal seperti ini, seperti lagi di kelas kali itu banyak. Ketika dulu kita memberi pertanyaan romantis itu ya, kita masuk kelas, siswa itu jawabannya apa? Bukan menjawab pertanyaan kita, tapi jawabannya kemudahannya, seperti itu. Itu tidak ya, ibu ya, apalagi di masa anak-anak remaja mencari identitas, mereka pasti seperti itu. Oh, bahasa ini gitu aja. Tapi ya itu tadi kembali kita sebagai seorang pendidik harus bisa mengontrol emosi. Begitu restitusi yang sudah saya laksanakan, semoga dapat memberi referensi Bapak Ibu. Jika semoga saja tidak ada siswa, cukup ini saja, bukan berarti aku dan Pak Gunadi Pak Hedi bukan saya bukan jeleknya suara saya ya, tapi ini karena tugas saya. Jadi dengan video ini dilakukan saya dikomentari sama Pak Hadir, itu videonya. Terima kasih. Ini bisa jadi referensi jenengan untuk kita siswanya sedang bermasalah seperti ini. Tadi cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
harus menggunakan nilai-nilai dengan kelas karena di sini diakini jika ada kegiatan kelas itu sesuatu yang diakini maka lebih menggerakkan siswa dan termotivasi sadar bahwa ini saya ini dan saya akan berubah dan saya akan melakukan ini jadi lebih termotivasi jika dengan adanya keyakinan kelas ada nilai-nilai kebaikan atau yang di kelas misalnya membuang sampah pada misalnya siswa tahu bahwa dengan membuang sampah maka kelas menjadi bersih tidak ada kotoran yang berserakan kelas menjadi nyaman sehingga dia secara sukarela akan melakukan hal itu tanpa adanya paksaan tanpa adanya hubungan yang ditakuti dan yang ketiga bagaimana sih catatan penting dalam pembentukan keyakinan kelas yang pertama yakni pernyataan yang bersifat universal karena kalau yang kelas itu bersifat universal bukan secara rinci seperti peraturan dikatakan tapi secara rinci harus begini, seperti ini tapi jika keyakinan kelas itu ada secara universal secara luas dan yang kedua
pendapat-pendapat dari siswa kita tulis semua. Apa yang diinginkan siswa dalam kelas kita tulis. Ini belum kita arahkan kepada pimpinan kelas karena masih pendapat mereka. Dan yang kedua baru kita arahkan. Nah, di video kedua ini saya mengarahkan kepada anak-anak tentang pernyataan yang positif. Yang pertama tadi sudah mengungkapkan apa pendapatnya, yang kedua yaitu pernyataan yang positif. Yang saya lanjutkan saja, yakni ini adalah video yang kedua, yakni kita mengarahkan kepada anak tentang pernyataan-pernyataan yang positif, bentuk-bentuk yang positif. Selanjutnya setelah disepakati bersama, maka anak-anak akan menempel keyakinan kelas itu di dinding tembok. Ini adalah bentuk dari keyakinan kelas yang sudah saya terapkan, yang sudah ditempel di dinding tembok, yang sudah disepakati di kelas 4. Yang terakhir yaitu usaha mewujudkan budaya positif. Di sini tugas dari penerapan disiplin positif itu adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, yang berdisiplin, santun, jujur, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar lulusan kompetensi. Dan yang kedua, yakni untuk menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, saling berkontribusi, dan saling berperan dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan di dalam sekolah sesuai dengan kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Demikian presentasi dari ke-6 calon guru penggerak. Sebagai penutup, kita lihat lagi Bapak Ibu biar semangat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman yang telah memberikan ibaratkan ilmunya yang sudah diperoleh dari kegiatan selama 2 sampai 3 bulan di guru penggerak. Jadi acara berikutnya sesi tanya jawab. Mungkin kami berikan 3 pertanyaan ya. Monggo apabila ada yang ingin ditanyakan, insya Allah nanti kita jawab sesuai dengan kemampuan yang telah kita peroleh pada kegiatan pada hari ini. Monggo Bapak Ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Kalau Bu Umi, ibunya Bu Filinda, tetap semangat Bu Filinda dan Bapak Ibu yang lain untuk menjadi guru penggerak Indonesia. Sebetulnya saya juga ingin ikut di guru penggerak. Hari ini saya benar-benar mendapatkan pencerahan bahwa hukuman itu tidak layak dilakukan di sekolah. Itu saya positif yang memang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Satu kata kunci tadi, Bapak Ibu guru harus mengontrol emosi. Kalau guru-guru tua biasanya suka menghukum, Bu, Pak. Semoga yang guru-guru muda tidak suka menghukum. Itu. Kami mohon penjelasan sedikit kembali untuk bagaimana melaksanakan segitiga restitusi tadi, yang kata kuncinya guru harus mengontrol emosi. Gurunya tidak boleh marah. Bu Paluti, Bu Guru boleh marah kok. Oh begitu. Nah itu kami mohon bagaimana melaksanakan segitiga restitusi di sekolah. Monggo Pak Eko, jangan jawab sendiri boleh. Ini langsung ditampung atau mungkin sebatas pengetahuan. Memang kita sebagai guru itu, ya kita sebagai manusia biasa mungkin dengan anak yang sedemikian rupa tadi itu akan mulai ya. Bahkan itu kita sebagai manusia biasa ya bagaimana. Jadi harus ada efek marah gitu. Tapi kita harus bisa mengontrol dengan harapan anak tersebut mau insya Allah anak ini akan mudah digerakkan karena kita menyentuh hatinya langsung. Karena dengan kekerasan itu kita tidak memperoleh apapun, akan tetapi kita hanya memperoleh anak itu kemungkinan magal dan lain sebagainya. Nah kalau kita sabar, insya Allah dengan kesabaran itu kita bisa mengarahkan ke jalan yang positif dengan cara-cara yang positif. Mungkin itu sedikit nanti bisa dikalikan oleh teman-teman, mungkin tambahan dari teman-teman. Di sini untuk restitusi ada tahapan-tahapannya yang terkandung dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang paling bawah itu. Nah, untuk menstabilkan identitas tadi seperti tadi menstabilkan identitas itu yang seperti apa? Menanyakan alasan kenapa dia melakukan hal tersebut, karena segala sesuatu meskipun anak pun melakukan sesuatu itu pasti karena ada alasannya. Contohnya adalah di sini kalimat yang bisa kita gunakan adalah setiap orang pasti melakukannya, kamu bukan satu-satunya
satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, tadi di kalimat saya itu juga seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, meskipun tidak langsung kalimatnya sama persis seperti ini. Loh, saya tadi kan berangkat sekolah juga pakai sandal karena memang hujan. Tapi kan sekarang sudah terang, jadi kita harus pakai sepatu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas alasannya. Kenapa kamu tidak pakai sepatu? Kenapa kamu pakai sandal? Yang pertama karena hujan. Kita harus menanyakan alasannya dulu. Dengan cara menstabilkan identitas, dengan cara menanyakan alasan anak tersebut melakukannya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita menanyakan alasannya, terus kita dialog yang seperti tadi, kita sebagai manajer dan juga sebagai teman. Nah, sekarang kan sudah di luar sudah terang. Tahu nggak aturannya bagaimana? Yang betul bagaimana? Di sekolah itu bagaimana? Apakah boleh pakai sandal? Ataukah harus kan pasti otomatis kita nggak usah jawab, biar dia sendiri, biar muridnya aja yang jawab. Karena kalau kita yang jawab kesannya kayak gitu ya, tidak menunjukkan motivasi intrinsik. Jadi kalau kita itu cuma mancing-mancing dengan pertanyaannya aja, biar mereka itu menjawab sesuai dengan motivasi intrinsik mereka. Dan setelah itu kan, jadi kalau mereka sudah tahu, sebenarnya sudah tahu. Jadi kan beda ya. Kalau kita kasih tahu jangan pakai sandal ketika sekolah, harus pakai sepatu. Kalau kita seperti itu sering dilanggarnya sama anak. Tapi kalau mereka merasa sadar, oh ya ini sekolah bukan rumah, jadi harus pakai sepatu. Nah seperti itu akan lebih melekat lebih lama. Itu untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi biarkan siswanya menjawab sendiri bagaimana peraturannya dan apa yang dilakukannya dalam melanggar peraturan tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan yang seperti dijelaskan oleh Bu Rahai tadi tentang keyakinan sesuatu yang harus, yaitu dari motivasi siswa sendiri. Ini kalau seperti ini, nanti resikonya seperti ini, akibatnya seperti ini. Kalau ada aturan seperti ini, saya melanggar, akibatnya akan seperti ini. Keyakinan itu kan yang oleh karena itu, keyakinan kelas itu sering-seringlah mari kita ingatkan kepada anak ketika di awal pembelajaran, ketika masuk itu menanyakan keyakinan kelas yang harus disepakati. Nah seperti itu, anak-anak boleh pertama kali boleh atas ide-ide berangkat sendiri. Kita kalau saya biasanya menuliskan di papan tulis itu do dan don't do. Do yang boleh dilakukan, don't do yang nggak boleh dilakukan. Jadi dalam satu pembelajaran itu misal tiap kali ada yang keyakinan kelas itu yang boleh dilaksanakan secara permanen, kemudian ada juga yang kondisional. Kita harus kondisi kelasnya bagaimana. Kalau yang kondisi kelasnya itu kan tiap dari itu kondisi kelas berbeda ya, jam-jamnya kita berbeda, mood kita berbeda, mood anak-anak juga berbeda. Apalagi di jam-jam terakhir itu moodnya cuma ngantuk pengen pulang gitu. Jadi dengan kondisi yang seperti itu kita bisa menerapkan keyakinan kelas yang diterapkan hari itu saja. Misal kalau di sekolah diperbolehkan membawa HP, jelas ketika pelajaran saya itu pasti saya akan keranjang itu saya bagikan ke anak-anak sendiri sudah keranjangnya untuk himpunkan HP seperti itu. Itu keyakinan kelas yang secara permanen saya lakukan. Kemudian yang kondisional, keyakinan kelas yang harus dipatuhi hari itu saja. Misal ketika hari Senin ada beberapa anak yang tidak kan kalau upacara itu harus pakai seragam lengkap. Nah karena hari Senin ada yang tidak memakai pakaian lengkap. Nah di situ di kelas bisa kita kuatkan lagi. Harusnya gimana sih? Kita sekolah itu harusnya kayak gimana? Kalau bisa itu saya ikut BK itu ya. Kalau bisa kita bawa cermin besar ke anaknya tanpa harus kita kamu itu nggak pakai dasi, nggak pakai nggak usah gitu. Kita bawa cermin, kita hadapkan ke anaknya. Sawanlah dirimu sendiri, sawanlah. Kamu tuh posisi kamu di sini bisa kayak apa? Terus lihat apakah
lagi dia akan pakai jasa lengkap. Demikian Ibu penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau banyak salahnya Ibu ya. Terima kasih. Bu Sudi. Terima kasih sangat mencerahkan dan juga kami sangat bagus. Oke, pertanyaan yang kedua, monggo apabila saya tanyakan. Ada? Aku monggo. Baik, terima kasih. Salam kenal Pak Agung. Baik, terima kasih. Untuk sebagai guru ya, kita manusiawi Pak. Manusiawi, sangat manusiawi apabila melihat ada anak itu tanda kurang ajar gitu ya. Manusiawi, sangat manusiawi bahwa kita langsung boom, poster itu langsung kepala itu langsung boom, ingin tapi kita harus mengingat dan menahan emosi sesuai dengan 5 posisi kontrol yang sudah dijelaskan. Nah, di sini kita memilih sebagai apa? Apakah kita langsung memilih sebagai pendukung? Langsung dukung, keluar, lari, lari lapangan, langsung anaknya langsung capek Pak. Tapi apakah itu akan membuat mereka jerah atau malah merasa diganggu? Biasanya atau kita pilih sebagai teman, kita rangkul. Sampean ngono itu bener Pak. Mosok gak menghargai Pak Guru? Pak Guru di depan loh. Ayolah kita best friend. Kita sebagai teman, kita menyentuh hatinya, atau kita memilih sebagai pembuat merasa bersalah. Misal dia beberapa kali melakukan itu, sama juga berapa kali melakukan itu. Nah, masa sama nggak suka sama Pak Guru, nggak kasihan tak sama Pak
Pak Guru? Kecewa Pak Guru. Nah, agak milu-milu sedikit Pak. Terus mungkin kita sebagai pemantau, hari ini kamu sudah melanggar peraturan apa? Hari ini salah lapor, ayo lapor. Mana itu benar apa salah? Nah, kita memantau. Atau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tadi Bapak bertanya, apakah kita lakukan segitiga restitusi itu di luar jam pelajaran atau setelah? Sebaiknya setelah pembelajaran Bapak berlangsung. Jadi biarkan dulu anaknya. Lalu setelah itu kita panggil. Kita lakukan segitiga restitusi. Jadi mungkin kalau di SD ada Pak seperti itu. Ada kelas 1 di kelas 1 Pak. Mohon maaf nih benar. Kelas 1 Pak. Amit-amit jangan lupa. Jadi mangle Pak sampai hafal saya namanya. Ando namanya. Jadi dia itu suka nyampe pangannya, doi kacane, waduh, sampai senior saya di sekolah buyut itu sampai yang nggak pernah marah itu sampai bawa jotek, kaget saya. Tapi wajar karena guru senior tidak pernah menanggapi anak seperti itu, jadi emosinya langsung naik. Jadi wajar kita sebagai guru kita emosi itu wajar, tapi alangkah baiknya dengan adanya sharing ilmu ini kita bisa menahan diri, mengontrol, dan kita bisa memposisikan diri kita mau sebagai apa? Apakah kita langsung menghukum? Apakah kita mau sebagai teman dulu? Apakah kita mau sebagai manajer? Ataukah kita sebagai pembuat merasa bersalah? Dan sebagainya. Jadi kita banyak sekali cara. Jadi jangan langsung kita membuat wah itu mungkin jangan sampai kita nanti viral Pak. Wah viral di TikTok bahaya. Jadi seperti itu, sekian sedikit tapi mungkin bisa berkesan dan bisa diterapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung oke. Bisa saya terapkan nanti. Oh, alhamdulillah. Harus Pak. Mau untuk menerapkan apa 5 ini kita juga harus belajar karena kita sebagai manusia biasa itu terkadang yang memperbaiki emosi itu. Nah, tapi kalau kita mau untuk belajar, insya Allah kita akan bisa menggunakan menerapkan 5 unsur nomor. Mungkin selanjutnya. Nambah sedikit ya Pak ya. Sedikit saja. Kalau di SMP, SMA atau SMK itu kan ada guru BK. Nah itu juga tugasnya guru BK untuk membantu menyelesaikan masalah siswa. Sehingga Bapak Ibu guru juga bisa berkolaborasi dengan guru BK untuk menuntaskan masalah anak-anak. Ketika Bapak Ibu guru mungkin kan yang diambil itu kan tidak hanya satu siswa saja, mungkin ada beberapa siswa yang seperti itu. Nanti bisa minta bantu dari guru BK. Nanti guru BK insya Allah akan memposisikan sebagai manajer atau pemantau seperti itu Pak. Terima kasih. Mungkin tidak. Mungkin berikutnya pertanyaan berikutnya kita di sini sharing. Kamu tadi di sini jadi kita tidak menggurui dari Bapak Ibu kepala sekolah. Di sini sharing menyaringkan ilmu yang sudah kita peroleh nanti. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang nanyakan. Oke, monggo. Baik, terima kasih semuanya. Tadi saya sedikit sudah menyaksikan dan mendengarkan yang sudah dijelaskan. Untuk menumbuhkan budaya positif, tadi diantaranya memerlukan adanya motivasi. Ya. Nah, motivasi tadi sudah disebutkan ada 2, internal dan eksternal. Dari sini kira-kira yang berperan itu yang mana yang berperan paling dominan? Tentunya kan faktor internal. Dan pertanyaan saya, bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal kalau si yang bersangkutan itu sendiri sudah tidak butuh istilahnya seperti itu? Baik, terima kasih.
aja. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Cara untuk menumbuhkan motivasi yang muncul pada diri siswa itu sendiri ya. Karena kalau motivasi datangnya dari luar itu nanti jangkanya pendek. Kalau dari dalam maka jangkanya akan panjang. Nah, cara menumbuhkannya yaitu di sekolah bisa melakukan pembiasaan diri yang positif. Salah satu contoh kebiasaan positifnya misalnya kita menumbuhkan karakter yang baik terhadap siswa kita. Misalnya kalau di sekolah itu ada salam, senyum, sapa, seperti itu dibudayakan. Kemudian ketika ada sampah berserakan, di sana kita membuat kayak poster-poster gitu ya, buanglah sampah pada tempatnya seperti itu. Kemudian untuk budaya positifnya lagi, untuk cara menumbuhkan motivasi intrinsik yaitu dengan cara misalnya sedekah. Kita sedekah atau amal Jumat, kemudian istighosah. Nah, kita melakukan pembiasaan positif di sekolah sehingga ketika pembiasaan itu dilakukan diberikan kepada siswa, maka siswa akan merasa akan merasa oh ya, kalau seperti ini akan menjadikan karakter yang baik dalam diri siswa seperti itu. Intinya kalau menurut saya motivasi itu tumbuh ketika di sekolah itu melakukan pembiasaan diri positif terhadap siswa. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Sedikit ya Pak. Kalau untuk motivasi intrinsik itu kan dorongan dari dalam diri sendiri ya. Jadi kalau seandainya kita memang bagaimana caranya menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa, dari siswa ya, dari siswa kita memang benar yang dilakukan yang dikatakan berbeda dengan pembiasaan, dan kita juga dengan mendekati siswa tersebut. Bagaimana cara pendekatan kita itu biasanya juga berpengaruh terhadap siswa. Salah satunya juga itu tadi kita halus-halus, kita bagaimana caranya dia mau mendengarkan kita. Itu nanti kadang itu siswa itu juga butuh teman Pak, butuh sharing dengan gurunya juga seperti itu. Jadi kita ya bagaimana caranya kita bisa jadi teman mereka, dan kita bisa diajak omong, diajak berkolaborasi juga, bahkan walaupun dengan siswa kita bisa menunjukkan motivasi intrinsik tersebut. Terima kasih Pak. Saya akan menambahkan sedikit cara menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri anak. Tadi sudah disebutkan, itu yang terpenting itu adalah contoh atau teladan. Jadi kita sebagai guru itu harus memberikan teladan atau contoh-contoh pada anak-anak. Karena biasanya itu anak-anak pelatihan SD, itu biasanya mereka itu lebih manjur, maksudnya kalau diberi contoh, misalkan gurunya datang tepat waktu, itu mereka akan lebih mencontoh. Jadi kalau misalkan gurunya datang terlambat, mereka bisa gurunya tuh boleh terlambat. Kan mereka seperti itu. Jadi yang lebih utama itu, yang lebih lanjut itu adalah ada contoh. Jadi dari contoh gurunya loh, kabeh nek teko apa tuan yo gue bunyi. Bisa seperti itu. Jadi kita tidak perlu banyak bicara, tapi melakukan contoh-contoh. Misalkan ada sampah ya, kita tidak usah ayo sampah dibuang sini, nggak usah. Kita ambil, kita buang di tempat sampah. Dengan seperti itu anak-anak akan mencontoh. Mungkin seperti itu contohnya. Jadi kita memberikan contoh-contoh yang baik setiap hari pada anak-anak, dan itu anak-anak akan mencontoh apa yang kita lakukan. Mungkin itu contohnya. Saya menambahkan sedikit sesuai dengan pengalaman saya juga beberapa lama di SMA Ponorogo. Ini sesuai pengalaman saya baru sampai juga sama, yakni
guru saya, kiai saya itu selalu memberikan contoh. Kalau kamu mau memberikan arahan, contoh yang baik pada sesuatu, kamu harus introspeksi dirimu sendiri dulu. Baru anak tersebut akan berkelanjutan sampai seterusnya. Bahkan sampai anak itu sudah lulus atau kerja, bahkan insya Allah pasti akan teringat terus kalau kita langsung memberikan contoh yang baik tersebut. Kadang-kadang memang anak itu tidak tidak mendengarkan apa yang kita yang ucapkan, tetapi anak-anak pasti melihat apa yang telah kita lakukan, kita kerjakan. Kemudian anak akan mencontoh kegiatan positif yang sudah kita lakukan atau sering kita lakukan. Nah, gitu. Contohnya seperti ketika masuk di kelas salam itu sudah mulai saya biasakan untuk di kelas saya ketika saya mau ngajar itu assalamualaikum. Kemudian kalau ada anak kita ingatkan lah, gitu. Untuk pembiasaan positif tersebut. Dan itu tambahan dari kami. Sekitar jawab. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Jadi acara ini kita kembalikan kepada MC. Membawa sebagai MC. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemaparan atau diseminasi pemahaman dari pengalaman modul 1 budaya positif telah selesai dilaksanakan dan banyak sekali kebahagiaan yang kita dapatkan malam ini. Semoga kita semua dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada siswa-siswa kita semua. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum acara kami tutup, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Kepada petugas mohon bersiap dan seluruh hadirin mohon untuk berdiri. Terima kasih hadirin, silakan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa penutup. Pada kesempatan kali ini doa akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Eko Sugiarto SPWI. Kepada Pak Eko kami silakan. Kita bersama-sama ikhlaskan doa karena apa yang kita peroleh pada hari ini diberikan oleh Prophet Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala
Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnul khotimah. Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnul khotimah. Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnul khotimah. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا ومشايخنا وأستاذنا وأهلنا وأبناء تربيتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الهدى والسنة والسنة والجماعة ولا تجعل ولا شيء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنخسر ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Semoga membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Jadi saya sebagai pembawa acara mulai awal sampai akhir, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dimohon untuk seluruh hadirin maju ke depan untuk melaksanakan foto bersama.